Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang apa itu tarekat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa tarekat atau tarekah itu adalah bagian dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui pula bahwa amaliyah dari tarekah, perkumpulan dari tarekah, banyak diminati oleh kaum muslimin muslimat. Lalu pertanyaannya, apa itu tarekah atau apa itu tarekat? Jadi tarekat itu berasal dari kata bahasa Arab, dari kata benda, yaitu tariqah. Dapat kita artikan jalan, metode, atau tata cara. Jadi tariqah dapat kita artikan adalah suatu jalan, kemudian metode atau tata cara. Lalu apa definisi dari tarekat? Jadi menurut Kharisuddin Aqib dalam bukunya Al-Hikmah tercatat tarekat adalah merupakan suatu metode atau cara yang harus ditempuh oleh seorang salik atau calon sufi dalam rangka membersihkan jiwa sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode semula tentu dipergunakan, diamalkan oleh sufi-sufi besar dan kemudian diikuti oleh murid-muridnya terus berlanjut. Sebagaimana halnya mazhab-mazhab dalam fikih dan kalam atau ilmu tauhid. Jadi diteruskan oleh murid-muridnya. Pada perkembangan berikutnya, membentuk suatu organisasi yang biasa disebut dengan tarekat. Jadi organisasi tarekat. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga menurut Harun Nasution, ia mengatakan bahwa tarekat berasal dari kata thariqah, yakni jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi dalam tujuannya berada sedekat mungkin dengan Allah. Tarekat kemudian mengandung arti organisasi. Tiap tarekat mempunyai syekh atau mursyid, ada upacara ritualnya dan bentuk zikirnya masing-masing. Antara tarekat satu dengan yang lainnya itu berbeda. Walaupun ada juga yang sama. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari definisi tersebut, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa tarekat itu adalah merupakan metode dari para guru, para mursyid yang membina
yang membimbing murid-muridnya dalam rangka membersihkan jiwa atau hati. Karena tujuan daripada thariqah itu adalah membersihkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mesti harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka kita bersihkan. Nah, dengan apa membersihkannya? Dengan jalan memperbanyak zikir. Nah, inilah tarekat ini fokusnya kepada zikir dalam membersihkan jiwa atau hati. Jadi tarekat ini diajarkan oleh para sufi besar yang dia telah mempraktekkan, mengamalkan yang dari gurunya, yang diperintah oleh gurunya untuk beribadah sebanyak mungkin dengan tata cara yang telah diberikan petunjuk oleh gurunya, maka ia laksanakan. Kemudian setelah itu, setelah cukup dia mempelajari di dalam pelajaran-pelajaran zikir tersebut, setelah diamalkannya, maka dia mengajarkannya atas seizin gurunya itu. Kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya terus menerus sampai kepada kita sekarang dan mungkin yang akan datang. Kemudian tarekat itu juga termasuk organisasi, tapi tidak seperti organisasi yang lainnya. Jadi tarekat ini hanya diketuai oleh syekh atau mursyid sebagai pimpinan, sebagai pembimbing dari murid-muridnya itu. Kemudian dalam dia membimbing tentu dalam masalah ibadah, baik sholatnya, ibadah-ibadah yang lain, kemudian dengan memperbanyak zikir, baik secara perorangan atau zikir secara bersama-sama. Kemudian setiap zikir, setiap tarekat terkadang ada ciri khas zikir-zikirnya, atau istilahnya zikir pokok, zikir inti yang dipelajari dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gurunya juga atau mursyidnya juga memberikan wirid-wirid yang panjang yang biasa diamalkan untuk pribadi ataupun kelompok. Itu biasanya zikir umum, zikir yang kadang-kadang tidak bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi dalam tarekat itu ada dua amalan, zikir khusus, zikir pokok, itu diambil dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sanadnya bersambung. Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga diajarkan wirid-wiridnya sebagai tambahan yang zikir pokok itu yang biasa disebut dengan zikir umum, yang diambil oleh gurunya lewat pengalaman atau dari guru-gurunya tapi tidak bersambung sanadnya. Nah, ini di dalam tarekat. Jadi kapan tarekat itu dikenal? Karena pada masa Nabi
pada masa para sahabat itu belum dikenal yang bernama thariqah namanya. Tetapi amaliyahnya itu sudah tradisi dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita. Jadi tarekat baru dikenal itu adalah pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekitar 400 lebih Hijriah. Sekitar 400-an lebih setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru banyaklah dikenal nama tarekat. Sebelumnya itu masuk dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf baru dikenal banyak orang sekitar 200 Hijriah. Kalau tarekat baru dikenal banyak orang mengenalnya sekitar 400-an lebih Hijriah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tarekat itu amalannya itu adalah zikir yang diterima bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan tarikat atau tarekat diterima lewat mimpi atau lewat hadis atau buku-buku kemudian diajarkannya, jadi tidak bersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah, maka itu hanya disebut zikir umum, bukan zikir tarekat namanya. Kalau masih mau memaksakan bahwa itu adalah zikir tarekat, maka biasa disebut dengan zikir tarekat yang ghairu mu'tabarah, yang terputus sanadnya. Jadi zikir tarekat yang kita ambil dari guru, yang guru itu diijazahkan oleh gurunya terus bersambung kepada Rasulullah, maka itu disebut dengan zikir tarekat mu'tabarah. Ibarat dalam hadis itu hadis sahih. Kalau zikir tarekat ghairu mu'tabarah itu dalam istilah dalam hadis itu hadis dhaif, hadis lemah karena tidak bersambung sanadnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tarekat itu spesialisnya adalah zikir. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati agar mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Jadi kalau kita ingin dekat kepada yang Maha Suci, mau tidak mau hati kita lahir dan batin itu harus suci. Cara mensucikan hati tentu dengan jalan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Zikir yang diambil adalah yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Bolehkah kita mengamalkan zikir yang tidak bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah? Itu sah-sah saja. Itu disebut dengan zikir umum. Apakah dapat pahala? Sudah jelas. Tapi alangkah bagusnya mengambil zikir harus kepada guru yang bersambung sanadnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.